Saudara lihat ayat yang pertama. Setelah kami tiba dengan selamat di pantai itu, barulah kami tahu. Artinya mereka tidak punya rencana sama sekali untuk mendarat di Pulau Malta. Mereka tidak punya plan, mereka tidak punya maksud untuk tiba di pulau itu. Tapi masalah yang mereka hadapi yang membuat mereka tiba di situ. Kapal yang karang, kesengsaraan yang mereka hadapi 14 hari terkatung-katung di pulau yang membuat mereka mendarat di situ. Coba saudara perhatikan. Di tengah-tengah masalah yang diizinkan Tuhan terjadi bagi mereka, Tuhan punya maksud yang baik. Karena ketika mereka tiba di pulau itu, ada sesuatu terjadi di sana. Karena kepercayaan orang-orang di Pulau Malta yang tadinya bukan beriman kepada Tuhan, bukan beriman kepada Allah yang benar, bukan beriman kepada Yesus Kristus, mereka masih percaya kepada dewa dan dewi. Ada dewa keadilan, ada dewa matahari, ada dewa bulan, dan juga ada dewa-dewa lainnya. Nah, di sini Bapak Ibu Saudara salam Tuhan, Tuhan punya maksud. Setelah kapal ini karang dan mereka berlabuh di pulau itu, Tuhan sedang mengajarkan sesuatu. Ada yang harus dipercayai, diimani lebih daripada dewa-dewi. Karena coba kita perhatikan, kita renungkan, tidak terjadi kesembuhan sebelum Paulus tiba di sana. Artinya dewa-dewi yang ada di pulau itu tidak bisa memberikan pertolongan, tidak bisa memberikan kesembuhan selain Tuhan yang disembah oleh Paulus. Yang setuju katakan amin. Ya. Jadi yang harus kita renungkan bahwa artinya di dunia ini tidak ada yang dapat memberikan kepastian. Di dunia ini tidak ada yang dapat memberikan jalan keluar. Di dunia ini tidak ada dapat memberikan kesembuhan dari sakit penyakit kita kecuali ada di dalam Tuhan. Apa yang disampaikan firman Tuhan terhadap penduduk setempat? Penduduk pulau itu sangat ramah terhadap kami. Waktu ayah renungkan, orang-orang ini belum mengalami Yesus. Orang-orang ini belum mengalami kehidupan baru, lahir baru. Orang-orang ini juga belum mengenal Allah yang benar. Tapi firman Tuhan mencatat mereka ramah. Kalau kita orang yang sudah mengalami Tuhan, kalau kita orang yang sudah lahir baru, kalau kita orang yang sudah ada di gereja pertobatan, hidupnya tidak ramah, kita harus malu terhadap orang-orang yang di Pulau Malta. Betul tidak? Masa kita orang yang sudah lahir baru? Masa kita orang yang sudah mengalami Yesus, kasih Tuhan, baru yang lebih ramah orang-orang yang ada di Pulau Malta yang belum mengalami kasih Tuhan? Ini kita mau berkaca di mana ini, saudara?